Shalom Jemaat Tuhan, pada PIK kali ini saya berikan tema Yesus Sang Pengharapan. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus, Roh Hikmat membimbing hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan Roh Kudus membimbing setiap kami yang mendengar dan menontonnya. Kami semua dibimbing oleh Roh yang sama, itu Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus Sang Pengharapan. Kita lihat dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita bandingkan 1 Timotius 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. So sekalian, apakah yang membuat seseorang itu bunuh diri? Bukan karena penderitaan atau kesesakan, ya, tapi karena merasa diri nggak punya pengharapan. Ada orang menderita sangat hebat, ada orang mengalami kesesakan yang sangat berat, tapi mereka tidak bunuh diri. Mereka survive, dan ada terus mereka menjadi pemenang. Tapi ada sebagian orang yang kalau kita lihat intensitas penderitaannya tidak sebesar dengan mereka yang saya sebutkan tadi. Tapi kok mereka putus asa dan bunuh diri. Satu hal yang penting, pengharapan. Jikalau pengharapan masih mereka miliki, walaupun penderitaan dan tantangan yang mereka sangat hadapi dan sangat berat, mereka tetap survive. Karena mereka memiliki pengharapan. Ini penting sekali. Ya. Kita melihat ini contoh, ya, tikus warna putih, tikus putih, ya. Di dalam satu ruangan dia terus putar-putar, lihat alatnya itu, putar-putar nggak keruan. Dia mau ambil semacam daging di dalam itu, tapi nggak bisa. Ya. Akhirnya sampai dia terus putar-putar dan tidak bisa mendapatkan, nggak ada pengharapan. Ya. Kita sebagai umat Tuhan tidak seperti tikus putih itu, tapi kita masih punya pengharapan. Jikalau mungkin jalan dari utara, selatan, barat, timur tidak ada, ya, teman-teman kita menjauh kita, tapi ingat masih ada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus, dan ada Roh Kudus yang menyertai umatnya, yang membimbing umatnya, yang tinggal dalam hati kita umatnya. Puji Tuhan. Pengharapan dari Kristus berbeda dengan pengharapan dari manusia yang fana dan terbatas. Bandingkan seorang teman kami yang cerita tentang sekian tahun yang lalu, ya. Dia cerita tentang kekecewaan dia terhadap janji dari seorang pendeta temannya itu. Yang katanya pendeta itu mau membawa dia ke satu negara yang kuat, yang besar. Ya, yang saya tidak perlu sebutkan negara itu. Tapi tunggu demi tunggu, ternyata pendeta itu tidak menggenapi akan janjinya. Sekali lagi, teman saya itu berkata, aduh, saya kecewa dengan pendeta itu. Ya, walaupun pendeta tetaplah manusia biasa yang seringkali mungkin lupa akan janjinya, seringkali tidak mampu menghadapi tantangan sehingga nggak bisa menggenapi janjinya. Tapi kita hanya bersandar pada Tuhan Yesus saja, Juru Selamat kita yang mampu mengalahkan berbagai tantangan. Puji Tuhan. Pengharapan umat Tuhan berdasarkan pada pribadi Yesus yang telah mengalahkan musuh terbesar manusia. The biggest enemy of mankind. Musuh terbesar dari manusia adalah maut. Orang kaya nggak bisa mengalahkan maut. Orang yang berkuasa, punya kekuatan militer tidak bisa mengalahkan maut. Orang yang sehat luar biasa tidak bisa mengalahkan maut. Ya. Tetapi maut itu, musuh terbesar manusia itu telah dikalahkan oleh
Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari maut itu dan tidak mati lagi. Puji Tuhan. Tuhan Yesus itu kekal. Sehingga pengharapan yang diberikan Tuhan Yesus juga kekal adanya. Sehingga kita umat Tuhan Yesus itu kita punya pengharapan yang bukan sementara di dunia ini. Yang hanya beberapa tahun, beberapa puluh tahun saja. Tapi kekal, sampai kekal. Ya, puji Tuhan. Pengharapan tersebut kita alami dalam kehidupan sehari. Jadi kita yang percaya Tuhan Yesus, kita mengalami bimbingan, kekuatan, penghiburan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan. Ya, kita alami dalam hidup sehari kita di dunia yang fana ini. Tapi pada waktunya kita dipanggil Tuhan, kita mengalami pengharapan yang sifatnya kekal itu. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kami dalam pelayanan penggembalaan di gereja yang sekarang ini kami gembalakan, ya, kami sudah menggembalakan sejak tahun 2001. Sampai puji Tuhan sekarang bisa punya gedung sendiri, punya semua fasilitas yang dibutuhkan, dan juga semua izin yang dibutuhkan. Ya, segala apa yang dibutuhkan untuk pengadaan gereja Tuhan sudah sediakan. Walaupun seringkali kami tidak mendapatkan honor dari gereja. Kami mengutamakan kebutuhan hamba-hamba Tuhan yang ada di bawah kami. Kebutuhan sehari-hari gereja Tuhan. Ya, tapi Tuhan sediakan berkat dengan berbagai macam cara. Dalam pelayanan di luar, ya. Istri saya diberikan waktu itu murid-murid bahasa Inggris, ya. Walaupun istri saya bukanlah sarjana bahasa Inggris, tapi dia diberikan kemampuan Tuhan untuk bisa berbahasa Inggris, ya. Juga kami pernah mengajar, belajar di luar negeri, ya. Akhirnya dia ajarkan. Saya ingat waktu itu sampai 60 murid les Inggris yang kami adakan di garasi rumah kami. Puji Tuhan. Akhirnya dengan pertolongan Tuhan, anak pertama kami yaitu Melakai sudah wisuda dari Universitas Multimedia Nusantara sekian tahun yang lalu. Ya, ini kemudian anak kami kedua sekian tahun kemudian anak kami kedua juga wisuda dari Universitas Parahyangan di Bandung. Puji Tuhan, Tuhan yang memanggil hamba-hambanya, Tuhan yang bertanggung jawab akan kebutuhan, Tuhan yang memberikan kami anak-anak, Tuhan juga bertanggung jawab untuk segala kebutuhan mereka. Saya sampaikan kepada hamba-hamba Tuhan yang lainnya yang masih muda, jangan saudara tinggalkan panggilan Tuhan itu, tetap setia, lakukan pelayanan itu dengan baik, nanti yang lainnya akan ditambahkan Tuhan kepadamu. Ingat selalu Matius 6 ayat 33. Ya. Oke. Tuhan pernah berkata apa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Harapan dari mana? Ya dari Tuhan kita, Sang Pencipta yang Maha Kuasa, yang mampu melakukan segala sesuatu yang Ia kehendaki. Yang Ia kehendaki pasti baik bagi kita. Walaupun yang baik tidak sama dengan yang enak, yang kita senangi, tapi yang baik bagi kita lah yang baik untuk pertumbuhan iman, kerohanian, ya, dan kepribadian kita. Puji Tuhan. Oke. Nah, ayat yang tadi saya bacakan itu adalah terambil dari Yeremia 29 ayat 11. Ya, hari depan yang penuh harapan. Dan ayat itu pada konteksnya ditulis untuk atau bagi orang-orang Israel yang sedang berada dalam masa penawanan di Babel beberapa abad sebelum Masehi. Babel sekarang adalah Irak. Ya. Oh, mereka ditawan sampai di negeri Babel. Ya. Dan orang-orang Yahudi waktu itu berkata, aduh masa depan kita suram. Dan Tuhan memberikan janjinya dalam Yeremia 29 ayat 11. Bukan suram. Kalau Tuhan menyertai dan hidupmu berkenan di depan Tuhan, Tuhan akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Puji Tuhan. Nah, bagaimana di tempat penawanan bisa memiliki masa depan yang penuh harapan? Kayaknya kok nggak mungkin. Daniel dan kawan-kawan yang termasuk daripada bagian grup yang ditawan itu hidup dalam penawanan. Mereka ditawan dalam usia muda, remaja waktu itu. Daniel dan kawan-kawan itu. Pada usia muda mereka ditawan. Seperti nggak ada harapan lagi. Tapi disitulah Tuhan bekerja memakai mereka. Sehingga Daniel bisa Tuhan pakai selama beberapa puluh tahun. Duduk dalam posisi kunci di kerajaan Babel, Media Parsi. Ya, beberapa puluh tahun. Dan di bawah 4 raja yang berbeda-beda. Daniel tetap duduk dalam posisi kunci di situ. Puji Tuhan. Karena Tuhan beserta dengan umatnya. Ya, puji Tuhan. Daniel dan kawan-kawan tidak menyalahkan keadaan dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Ada sebagian orang yang begitu ya. Menghadapi tantangan kesulitan langsung bersungut-sungut kepada Tuhan, kemudian menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan bahkan ya. Kenapa demikian? Kenapa Daniel tidak bersungut-sungut kepada Tuhan? Karena mereka tahu Tuhan punya rencana yang indah dan memberi masa depan yang penuh pengharapan. Ini penting sekali. Ya. Bangsa Israel ditawan sebagai proses penyucian dari Tuhan. Tuhan menghukum mereka karena mereka menyembah berhala-berhala seperti yang saudara lihat dalam gambar ini. Ya. Mereka dibawa oleh Tuhan dari penawanan, dari diperbudakan di Mesir selama beberapa ratus tahun, maka dibawa selama 40 tahun di padang gurun, dibawa ke tanah Kanaan. Mereka dibawa untuk percaya pada Allah Sang Pencipta yang memperkenalkan diri kepada melalui Musa. Tapi mereka tinggalkan iman mereka, tapi mereka menyembah berhala kesia-siaan itu. Ya. Tuhan menghukum mereka. Ya. Untuk mendapatkan masa depan yang penuh harapan, umatnya perlu meneladani sikapnya Daniel dan kawan-kawan tadi. Apa itu yang perlu kita teladani? Mereka yaitu Daniel dan kawan-kawan itu menghargai identitas diri mereka sebagai umat Tuhan. Kalau kita sebagai umat Tuhan tidak menghargai identitas diri kita menjadikan sebagai umat dunia ini. Bahkan umat dari kuasa-kuasa lain selain kuasa Tuhan, itu bodoh sekali kita. Ya, kita harus selalu ingat bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita sebagai umat Tuhan Yesus, Sang Pencipta dan Sang Penebus itu. Puji Tuhan. Nah, saudara lihat dalam Daniel 1:9, Daniel dikatakan berketetapan hati. Ya, Daniel has decided, berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Ya, seringkali kita hidup bercabang hati karena kita belum mempunyai ketetapan hati untuk konsentrasi iring Tuhan, bukan iring yang lainnya, hanya iring Tuhan saja. Ini penting. Oke, dikatakan Daniel dan kawan-kawan mengalami proses cuci otak selama 3 tahun. Ya, Daniel disuruh untuk belajar bahasa, segala agama kepercayaan orang Kasdim ya, selama 3 tahun untuk cuci otak, ya, brainwash. Nah, ketika seseorang dicuci otak, orang itu dipaksa untuk mempercayai sesuatu yang secara terus-menerus mengatakannya, ya, sesuatu yang nggak benar, tapi kalau dipaksa terus dicuci otaknya, sesuatu yang dia katakan ini sebenarnya itu hitam, tapi
Orang itu dicuci otaknya, bukan, ini bukan hitam, ini putih. Yang hitam 100 kali orang, dan orang-orang sekitarnya berkata, bukan, itu bukan hitam, itu putih. Maka kalau dia mendengar itu 100 kali, mungkin dia akan berubah atau mulai mempertanyakan, jangan-jangan saya buta warna ya. Tadinya saya lihat itu hitam kok, tapi kenapa orang sekitar saya semua berkata putih? Saya yang buta warna, padahal dia sedang dicuci otaknya. Ya. Hal yang tadi nggak benar dikatakan jadi benar. Ya. Itu, terus kalian, sehingga proses cuci otak itu menghalangi orang itu untuk berpikir secara semestinya. Itu juga yang dilakukan oleh kelompok ISIS sekian tahun yang lalu ya. Seperti yang dilakukan oleh Nazi pada Perang Dunia Kedua itu. Ya. Orang-orang yang dididik mengalami proses cuci otak ya, oleh guru-guru yang sudah dilatih, oleh prajurit-prajurit yang sudah dilatih sebelumnya ya, untuk mencuci otak. Dan mencuci otak umat Tuhan juga, khusus yang dialami oleh Daniel dan kawan-kawan ya. Dan ayat 1 dan 4 dikatakan, yakni orang-orang muda yang gak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang punya pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan badan bahasa orang Kasdim. Jadi mereka itu diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan dikatakan kalau sudah mempelajari ini tulisan dan bahasa orang Kasdim, Allah juga berbicara tentang atau banyak berbicara tentang mitologi-mitologi orang Kasdim. Ya, tentang penyembahan kepada dewa, dewi yang mereka sembah itu. Ya. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, selain belajar firman Tuhan, Alkitab, tapi semakin tinggi tingkat kita juga belajar di agama atau kepercayaan lain. Bukan untuk cuci otak kita, tapi hanya sebagai perbandingan saja. Kita bisa tahu, oh ini perbedaannya, ini keunikan Kristus dibandingkan tokoh-tokoh agama lain. Yaitu bukan cuci otak, itu hanya sekedar perbandingan agama. Ya. Nah, dikatakan dalam Daniel 1 ayat 5b, mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Jadi cuci otak selama 3 tahun. Nama mereka pun diganti katanya, supaya mereka melupakan identitas mereka yang lama sebagai umat Tuhan. Ya, itu masa lalu, lupakan saja. Namamu sudah berubah kok. Ya, misalnya dikatakan apa? Daniel itu berarti El, yang disembah oleh orang Israel itu, El adalah hakimku, itu arti kata Daniel. Diubah menjadi Belsazar, artinya dewa Bel, dewa yang disembah oleh bangsa Babel itu. Dewa Bel melindungi hidupnya. Jadi bukan lagi El, bukan lagi Yahweh, tapi dewa Bel. Ya. Ini apa ini? Hananya, ya itu gambar dewa Bel ya. Nah, yang kedua lahananya, artinya Yahweh menunjukkan kasih karunia. Ini temannya Daniel ya, Hananya ya. Lalu diganti jadi Sadrah. Sadrah berarti hamba dewa aku, dewa bulan yang disembah oleh masyarakat Babel itu. Ya. Betul-betul diubah, mereka diubah, berusaha diubah akan identitas mereka lagi. Ya, tidak lagi menyembah kepada Yahweh ya, tapi kepada dewa aku, dewa bulan itu ya. Nah ini dewa bulan yang tadi ya. Lalu yang berikutnya Misael. Misael itu artinya siapa seperti El ya, yang disembah oleh orang Israel ya. Lalu diubah menjadi Mesah, artinya siapa seperti dewa aku. Apa itu? Semacam apa dewa aku itu? Ya, Azaria, Yahweh telah menolong, diubah menjadi Abednego, artinya hamba dewa Nebo. Dewa Nebo adalah anak dewa Marduk, itu menurut kepercayaan orang Babel ya.
Ya, ini kira-kira patungnya ini ya. Dewa Nebo. Ya. Nah, dikatakan in ancient times Nebo, dalam zaman purbakala, Nebo atau Nabu adalah salah satu dewa yang disembah oleh orang-orang Babel dan Assyria. Raja Nebukadnezar pun namanya itu berarti may Nebo protect my boundary. Kiranya dewa Nebo melindungi perbatasanku. Itu arti kata Nebukadnezar, dari kata Nebo, dewa Nebo. Jadi kita lihat di sini mereka, Daniel dan kawan-kawan, berusaha untuk diubah identitas mereka oleh orang-orang Babel waktu itu. Tapi puji Tuhan, Daniel dan kawan-kawan tidak meninggalkan identitas mereka. Mereka selalu ingat identitas mereka yang berbeda. Ya, puji Tuhan. Oke, zaman sekarang proses cuci otak melalui lingkungan dan media sosial yang berisi pelanggaran moral, kekerasan, pornografi, mistik. Ya, misalnya kebudayaan Barat, biasa mereka kawin cerai, ya. Lalu kemudian umatan yang biasa nonton film-film yang seperti gitu, akhirnya mulai terpengaruh pola pikir mereka. Kawin cerai ternyata biasa ya. Seks sebelum nikah itu juga baik, itu bagi masyarakat sana. Tapi kita orang Tuhan nggak boleh, ya. Atau kemudian ada juga berita-berita hoax yang disebarkan lewat film-film itu, ya. Ya, ini lihat. Ini ada film yang ada satu figur namanya werewolf. Ini katanya, ini dongengnya begitu ya. Ini anak-anak kecil mulai, iya ternyata ada makhluk yang namanya werewolf itu, ya. Nah, dia melalui film Harry Potter yang diputar sekian episode ya, yang terjadi waktu lalu ya. Akhirnya anak-anak kecil jadi mulai terpikir, orang-orang juga terpikir, iya ya ternyata kuasa gelap tuh hebat ya. Seperti Harry Potter tuh yang punya kekuatan, punya kuasa itu. Nah, kita yang percaya pada Yesus, kita hanya percaya pada kuasa Tuhan dalam Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus yang menolong kita, dan malaikat Tuhan melindungi kita dari segala gangguan kuasa-kuasa lain. Puji Tuhan. Ya, apa yang membuat Daniel bisa bertahan dalam imannya? Karena sejak kecil Daniel sudah diberi pendidikan iman kepada Allah Yahweh. Ini loh, sejak kecil. Ada orang berkata, nanti kalau udah besar baru tak didik dalam iman. Oh, terlambat. Ya, Daniel dan kawan-kawan dididik sejak kecil, ya, dalam iman yang benar. Dikatakan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat. Kata hikmat dalam kalangan Yahudi itu tidak bisa dilepaskan dari sikap takut akan Tuhan. Seperti kita lihat dalam Amsal 1 ayat 7. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang disebut berhikmat. Ya. Musa kira-kira umur 5 tahun ya, dididik oleh mamanya sendiri sampai usia kira-kira 5 tahun. Baru setelah itu dia diberikan kepada anaknya Firaun, putrinya Firaun. Jadi Musa sudah mempunyai fondasi iman yang benar yang dididik oleh mamanya sendiri. Ya. Akhirnya pada umur 40 dia kembali ingat akan iman yang sudah ditanamkan melalui mamanya itu. Ya, dia memberontak, dia lari, dia meninggalkan itu, akhirnya dia menjadi seorang pahlawan yang besar di Israel. Ya. Jangan lupa ya, menurut psikologi usia 0 sampai 7 tahun itu pembentukan 85% kepribadian seseorang. Jadi kalau orang berkata nanti kalau besar baru tak didik, terlambat. Umur 0 sampai 7 tahun adalah pembentukan 85% kepribadian seseorang.
Daniel menghargai identitas dirinya sampai masa tuanya. Dia menghargai identitas dirinya ya, sampai masa tuanya. Dikatakan Daniel 6 ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, itu perintah untuk menyembah dewi yang disembah oleh orang Babel itu ya. Jangan menyembah yang lain, hanya menyembah dewa-dewi yang disembah oleh orang-orang Babel. Demi didengar bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa dan memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Jadi walaupun dibuang ke jauh ke Babel, ya sudah lihat jarak dari Israel ke Irak tuh begitu jauh ya. Tapi Daniel selalu melakukan penyembahan kepada Allah yang benar itu, Allah Yahweh itu. Ya. Apa janji Tuhan untuk orang-orang yang menghargai identitas diri sebagai umat Tuhan? Apa janjinya? Daniel 1 ayat 17 dikatakan, kepada keempat orang muda itu, yaitu Daniel dan kawan-kawan itu, Allah memberi pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Dikatakan mereka, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu dan ahli jampi di istana. Jadi Tuhan tuh gak pernah berhutang kepada umatnya yang setia iring dia. Tuhan memberikan berkat yang luar biasa kepada Daniel dan kawan-kawan. 10 kali lebih cerdas, bayangkan. Ya, yang kedua, mengembangkan potensi yang Tuhan berikan. Lihat Matius 25 ayat 14 sampai 15. Setiap anak yang lahir pasti diberikan minimal 1 talenta oleh Tuhan. Kalau orang berkata, aku nggak bisa apa-apa, itu perkataan demikian, perkataan yang menghina Tuhan. Tuhan dalam firman-Nya berkata tidak demikian. Setiap anak yang diizinkan Tuhan lahir di dunia, walaupun anak itu cacat, tapi minimal setiap anak diberikan 1 talenta oleh Tuhan. Bahkan ada yang lebih. Ya. Berapa besarnya 1 talenta itu? 1 talenta kalau sudah lihat dalam kamus Alkitab, 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar adalah 1 hari upah kerja. Jadi sudah bisa bayangkan 6.000 dinar yang adalah 1 talenta itu sama dengan 6.000 hari upah kerja. Kalau 6.000 kali 150.000 rupiah saja, itu artinya 1 talenta itu 900 juta rupiah loh. Bukan jumlah yang kecil. 1 talenta. Ada orang yang diberikan 2 talenta, 3 talenta, 4, bahkan 5. Ya. Tapi minimal 1 talenta. Jadi jangan menghina dirimu. Tuhan kalau izinkan seorang bayi lahir, pasti Tuhan sudah berikan dia talenta yang unik. Ya. Kita lihat contoh yang pergi ke berbagai negara termasuk Indonesia ya. Nick Vujicic. Dia nggak punya 2 kaki yang normal, dia nggak punya 2 tangan yang normal, tapi Tuhan pakai dia menjadi motivator di beberapa puluh negara, di Eropa, di Australia, di berbagai tempat, termasuk di Indonesia beberapa kali ya. Jadi jangan hina dirimu. Temukan potensi apa yang Tuhan berikan kepadamu, lalu kembangkan. Dan jadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Iya. Ini hanya sebagian saja. Sekarang kan orang menemukan kecerdasan majemuk. Dulunya waktu zaman saya masih muda, orang hanya tahu IQ, tapi sekarang IQ hanya salah satu dari kecerdasan yang Tuhan berikan. Banyak kecerdasan itu Tuhan berikan kepada manusia. Maka disebut kecerdasan majemuk. Multiple intelligence. Ini hanya sebagian saja ya. Visual, linguistik, bahasa ya. Ada logical matematika, logis dalam ilmu pasti ya. Ini sama dengan IQ ya. Ada orang cerdas dalam bidang musik, ada orang cerdas dalam olahraga, ya. Ada orang cerdas dalam hal meneliti alam, naturalistik ya. Ada orang cerdas dalam membina hubungan sosial, interpersonal,
dan intrapersonal. Ada orang banyak diam tapi merenung dan mulai menjadi filsuf dia. Ya, ada banyak talenta dan juga kecerdasan lainnya. Jadi jangan hina dirimu. Minta kepada Tuhan hikmat untuk engkau bisa mengenali dirimu dan mengenali potensi apa yang Tuhan berikan kepadamu dan kembangkan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Ya, jadilah yang terbaik dalam bidang tertentu, jadilah yang terbaik dan bersikap rendah hati. Saya sengaja ambil foto ini, seorang anak Tuhan yang namanya Chris John, ini sekian tahun yang lalu ya, yang pernah membawa nama Indonesia menjadi terkenal karena dia menjadi juara tinju dunia di kelasnya ya, sehingga disambut oleh Presiden Bambang Susilo waktu itu ya. Iya, bagus ini Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Cakap ya, nggak sekedar kerja sembarangan, tapi cakap. Orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja, ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Ini janji Tuhan kepada umatnya. Amsal 22 ayat 29. Yang ketiga, memelihara integritas diri. Daniel 6 ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia, yaitu Daniel, setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Jadi Daniel berusaha setia pada tugasnya. Ya. Dan ingat, Daniel menduduki posisi kunci di pemerintahan 4 raja yang berbeda. Nebukadnezar, Belshazzar, Darius, Koresi. Ya, luar biasa ya. Iya, kita harus perhatikan, harus hati-hati dengan cuci otak dari si jahat. Nah, ini peribahasa zaman kuno ya, tapi sebagian orang masih mengatakannya, sebagian orang masih melakukannya. Saiki zaman edan, zaman ini zaman edan. Kalau nggak ikut edan tidak keduman, kalau nggak ikut edan nggak kebagian. Ya itu dilakukan juga oleh sebagian umat Tuhan di dunia ini. Nah, ada sebagian orang bertanya, orang dagang mana bisa jujur? Ya. Orang dagang nggak bisa jujur, kata mereka ya. Tapi firman Tuhan berkata kita harus berkata jujur. Nah, ada sebagian orang berkata, anak muda ya, kalau tidak melakukan seks sebelum nikah itu ketinggalan zaman. Itu kata sebagian orang. Kita umat Tuhan jangan mengikuti anjuran yang salah itu. Ya. Nah, saya senang dengan dua bapak almarhum ini. Bapak Radius Prawiro dan J.B. Sumarlin, mereka dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto waktu lalu beberapa periode ya menduduki posisi kunci itu. Dua-dua adalah umat Tuhan. Radius Prawiro dan J.B. Sumarlin ya. Oke. Nah, miliki pengharapan untuk diubahkan ke arah yang benar. Jangan lupa ya, learning itu is changing. Orang belajar itu, orang itu berubah ke arah mana? Ke arah yang baik harusnya ya. Ingat Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya, ingat metamorfosa ya. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, ada yang apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Berubahlah pembaruan oleh pembaruan budimu. Itu dalam bahasa aslinya adalah metamorfosa. Ya. Metamorfosa seperti gini. Dari telur ya, berubah menjadi ulat ya. Berubah jadi kepompong ya. Berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Itu metamorfosa. Kita pun demikian. Dulu Allah kita lah makhluk umat manusia yang berdosa, yang menjijikkan. Tapi oleh kasih dan kuasa darah Yesus,
menyucikan kita dan menjadikan kita sebagai umatnya. Biar kita menjadi anak Tuhan yang memuliakan Tuhan, jadi berkat bagi sesama kita. Puji Tuhan. Apakah tujuan umatnya ditebus? Untuk menjadi semakin serupa dengan sifat-sifat Yesus. Galatia 4:19. Anak-anakku yang tercinta, saya sekarang ini menderita lagi karena kalian. Saya menderita seperti seorang ibu menderita pada waktu melahirkan anak. Saya akan terus menderita kalau sifat-sifat Kristus belum tertanam pada dirimu. Jadi tekad kita sebagai umat Tuhan harus meniru teladan sifat-sifat Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Astrologi Chinese ya kita tahu. Kalau kita percaya pada astrologi Chinese, maka kita sebagai umat Tuhan, astrologi itu mengajarkan kita tentang apa? Sifat-sifat dari binatang yang diwakilkan itu. Ya, misalnya ini ya, tikus, kerbau, anjing, ular, naga, ya, kelinci, ya, dan segalanya. Kita sebagai umat Tuhan dari berbagai macam etnis kita, kalau kita sudah percaya Yesus, kita punya perintah Allah untuk meneladani sifat-sifat Yesus, bukan sifat-sifat dari binatang-binatang itu, bukan. Puji Tuhan. Ya, yang kelima, miliki pengharapan untuk kemuliaan yang akan datang. Kolose 1:5. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Manusia itu ada awalnya, tapi nggak ada akhirnya. Kita ada awalnya waktu kita dilahirkan, tapi nggak ada akhirnya, karena roh kita sifatnya kekal. Cuma kekalnya di mana? Ada yang kekalnya di neraka, ada yang kekalnya di surga bersama-sama dengan Tuhan. Ya, saya senang dengan lagu ini, pengharapanku. Kita butuh pengharapan. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang teguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas hidupku. Dia pohon selamat dan kesenanganku, Yesus harapan hidupku. Mari kita berdoa. Syukur untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari pada saat ini. Kami bersyukur untuk pengharapan yang kekal yang Tuhan Yesus berikan kepada umat. Walaupun dalam hidup kami sehari-hari ada banyak tantangan, pergumulan, bahkan mungkin kegagalan, tapi kami masih mau tetap iring Tuhan, karena Engkau-lah pengharapan kami yang kekal itu. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.